Pria ini bekerja di tempat pembuatan acar. Pekerjaannya setiap hari adalah mengusir tikus. Setiap kali membunuh 10 tikus dia bisa mendapatkan $10. Menghadapi serangan tikus-tikus, dia mundur. Begitu dia perlahan mundur, tak terduga. Pada momen itu tempat membuat acar ini ditutup. Tak ada siapapun yang menemukannya terjatuh ke dalam. Pria dan juga tempat ini diasinkan bersama dengan timun. Apakah Anda pikir dia akan mati? Hal yang tak terduga dan tidak dapat Anda akan bayangkan terjadi. Waktu pun berlalu. Semuanya berubah. 100 tahun sudah berlalu. Dua bocah yang bermain, dengan dronenya terjatuh dan sampai ke tempat ini. Selain niat awal mereka, karena penasaran mereka juga ingin membuka kotak acar. Pria yang diasinkan ini terbangun dengan ajaib, masih pertahankan penampilan pada tahun itu, dan menghadapi pertanyaan dari wartawan. Sang ilmuwan berhasil membujuk orang-orang di sana, tetapi pria ini nampak tidak senang. Dunia di depannya sangatlah aneh. Semuanya tak seperti sebelumnya. Sang istri tercinta sudah meninggal 80 tahun lalu. Akhirnya dia tidak bisa mengkontrol emosinya. Beruntung dia masih mendapat kabar baik. Mereka sudah menyelidiki dan menemukan kerabatnya yang masih hidup. Dia adalah cucunya tetapi dia memiliki umur yang sama dengannya. Keduanya dengan cepat bertemu. Mereka saling memeluk. Mereka adalah saudara satu dengan yang lainnya. Dia datang ke zaman aneh ini. Melihat gedung di depannya, kendaraan, semuanya sangatlah aneh baginya. Berhadapan dengan taksi, dia pun menjulurkan pukulan. Lalu cucunya mengajaknya ke rumahnya, memberi dan memperlihatkannya suatu produk modern. Ketika dia melihat pemurni air dan bisa langsung meminumnya, dia sangat terkejut. Di zamannya itu sangatlah mewah. Jual air sini, belilah. Mas, beli air atau tidak? 100 tahun lalu. Hanya dengan $5 bisa meminum air, zamannya pada 100 tahun lalu. Lalu sang cucu mengajaknya keluar. Dia memakan sesuatu yang belum pernah ia makan. Dia belum pernah melihat kereta skuter. Dia bertanya tentang pekerjaan cucunya. Cucu pun menceritakan tentang pekerjaannya, yaitu aplikasi yang ia ciptakan. Inilah penemuannya dalam 5 tahun. Dengan aplikasi ini hanya perlu meng-scan kode produk, dan akan langsung mendapat informasi mengenai produk itu. Bisa melihat komentar bagus atau jelek. Ketika dia melihat gambar di dinding, dia bertanya kenapa tak ada gambar keluarganya. Lalu sang cucu mengeluarkan album, memperkenalkan anggota keluarga untuknya. Kecuali istrinya dia tak mengenal siapapun. Waktu itu dia ingin pergi ke kuburan istrinya untuk mengucapkan selamat jalan. Di depan kuburan istrinya, semua yang ada di depan kuburan itu membuatnya terkejut. Di depan kuburan itu banyak rumput, dan sekarang menjadi tempat sampah. Satu spanduk iklan menghalangi cahaya. Waktu itu, satu tumpuk kotoran jatuh ke atas kuburan istrinya. Dia terkejut dan dengan cepat membersihkannya. Muncul air mata. Dua orang di depan kuburan itu dan mengucapkan selamat tinggal. Pada waktu itu, sebuah kendaraan ingin melepaskan spanduk itu. Dia yang sudah tak tahan, 5 melawan 1, ia memukul mereka sampai jatuh ke tanah. Tetapi karena hal ini, mereka berdua ditangkap polisi dan akan mendekam di penjara. Namun akhirnya mereka dibebaskan. Ketika kembali ke rumah, dua orang ini mulai berbicara tentang masalah di kuburan dan membuat suatu argumen. Dia berpikir cucunya tidak menjaga kuburan itu dan juga tidak memuliakan keluarganya. Ini membuatnya marah. Akhirnya kedua orang ini berpisah, karena dia ingin membuktikan dengan tangannya sendiri untuk membuat acar. Dengan cara yang paling sederhana tetapi menghasilkan rasa paling enak, pria ini sudah diasinkan selama 100 tahun. Untuk membuktikan kemampuan dirinya, dia memutuskan untuk membuat acar sendiri. Tetapi seseorang yang tak memiliki uang sepertinya tak mampu beli timun di swalayan, dan hanya bisa memungutnya dari kotak sampah. Dia berhasil menemukan 2 kantong timun di kotak sampah, dan beberapa alat yang buangan. Dia berhasil membuat troli kecil. Dia mengambil botol yang sudah dibuang, lalu ia cuci dan mulai membuat acar. Dia masukkan garam dan timun ke dalam botol, melihat langit dan menunggu turunnya hujan untuk memenuhi botol tersebut. Dengan karyanya ini ia yakin akan sukses. Tuhan tak akan membiarkan siapapun kesusahan. Acar yang dibuatnya disukai orang-orang. Dengan cepat terkenal di internet, bahkan stasiun televisi mewawancarainya. Setelah itu si cucu tak menduga, karena kakeknya akan membuatnya ditangkap, dan juga menghina aplikasinya yang tak bisa dijual. Dan di depan kamera menantangnya. Dia adalah orang yang paling bodoh. Dia yang tidak bisa menahan dirinya. Hai, ini Departemen Kesehatan kan? Saya ingin menggugat. Pegawai Departemen Kesehatan dengan cepat sampai, dan menginginkannya untuk berhenti berjualan, dan akan menyita acarnya, bahkan menyuruhnya harus membayar denda. Semuanya mulai mengkritik dan menghina acarnya. Setelah si cucu melihat itu dia langsung tersenyum puas. 2 pelanggan lama mencarinya dan memberinya saran. Menyuruhnya untuk memilih satu tim, untuk magang dan bekerja sama. Magang ini tak mendapatkan gaji, hanya membutuhkan pengalaman yang cukup. Baginya ini adalah satu panah yang mendapatkan 2 sasaran. Dengan antusias dia memberi petunjuk. Acarnya sudah menjadi produk yang berkualitas. Sekali lagi dia menjual acarnya di pasar. Semua yang magang langsung pergi ke jalan raya untuk menjual acarnya.
Sekali lagi dia diakui oleh semuanya. Dia juga mendapatkan uang yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Dia melepaskan spanduk di depan kuburan istrinya. Dia sangat senang ketika si cucu melihat di internet penuh dengan kabar tentang acar kakeknya. Bahkan ada investor yang ingin menemuinya. Dia semakin kesal. Inilah sang pria sudah berada di dalam kotak acar selama 100 tahun. Dia yang sedang mendapatkan semuanya penghargaan. Bahkan bisa diterima sponsor untuk membuat perusahaan. Mereka tak ingin dia bekerja lagi, karena dia dengan cepat akan melewati mereka. Setelah berhasil dia kembali rumah cucunya. Tetapi cucunya sangat kesal. Dia memperkenalkan Twitter kepada kakeknya, dan memulai perbincangan yang jelek di internet. Dia telah tertipu dan jangan sampai menggunakan kekerasan lagi. Menghadapinya dengan senyum bajingannya, kali ini ia yakin bisa mengatasinya. Sang kakek mencari seorang asisten untuk membantunya dalam mengatakan yang ingin ia katakan ke dalam Twitter. Asisten merasa cemas. Dengan gemetar ia menekan tombol pos itu. Baru saat pagi setelah bangun dari tidurnya, semuanya bersama-sama berkumpul. Tak ayal, dia sudah membuat semuanya marah. Asisten juga tak bisa tahan dengan tekanan ini, dan langsung bergabung dengan kerumunan itu. Terkait dengan kata-katanya, wartawan kembali menemuinya. Dunia sedang bertengkar karena kata-kata ini. Tak diduga ia menjadi lebih terkenal. Di satu panggung yang berkaitan dengan argumen itu, si cucu pura-pura menjadi penonton dan melontarkan pertanyaan yang sukar kepadanya. Pertanyaan ini tentang Tuhan Yesus. Dia tahu kakeknya akan menjawab dengan sangat buruk. Setelah menjawab, pasti dia akan dihina oleh semua orang. Semua orang masih berdemonstrasi kepadanya. Bahkan ingin menghilangkan identitasnya, membatalkan kartu tanda penduduknya. Dia memecahkan kaca rumah cucunya, minta cucunya untuk menghantarkannya melarikan diri ke kampung halamannya di Kanada. Mereka ingin melewati batasannya, melewati ladang rumput. Si cucu yang tak cermat pun terjatuh. Tapi sang kakek merawatnya dengan hatinya. Sampai suatu malam salju turun. Mereka saling peluk dan saling membantu satu sama lain. Semua yang dialaminya selama dalam perjalanan membuat si cucu menyadari kesalahannya. Dia ceritakan semua kesalahannya kepada kakeknya. Setelah mendengar itu dia marah dan memukul cucunya. Dia memakai pakaian cucunya, mencukur jenggotnya. Sang cucu yang sedang pingsan ditemukan oleh polisi. Mereka berpikir dia adalah si kakek. Setelah itu membawanya ke desa yang pernah dia tinggali. Sang kakek kembali ke rumah cucunya dan membuka album itu. Ada satu gambar terjatuh dan membuatnya penasaran. Hal ini membuatnya tahu bahwa sendirinya lah yang salah. Sebenarnya cucunya juga memuliakan keluarganya sehingga terus-menerus berusaha. Ketika sang cucu sampai di rumah yang lama, baginya tempat ini sangatlah aneh. Dia menyesal karena apa yang telah dia perbuat. Bagaimanapun dia itu keluarganya. Pikiran ini membuatnya meneteskan air mata. Pada waktu itu, sang kakek juga ke sana dan menemui cucunya, mengeluarkan semua yang ada dalam hatinya lalu membuat situasi ini mencair. Karena dia adalah keturunannya, dia merasa bangga. Lalu membahas, dua orang ini memutuskan untuk membuat acarnya menjadi terkenal. Dua orang ini tersenyum dan menatap. Mulai dari sini, mereka akan mulai membuat zona acar mereka.